selama 40 tahun bertebaran di padang gurun. Nah, bermimpilah salah seorang jenderal setelah Nabi Musa, namanya Joshua. Dia bermimpi Tuhan memerintahkan untuk merampok satu negeri yang bernama Jericho. Ada 12.000 penduduk di situ. Musnahkan penduduk itu, katanya dalam mimpinya. Tapi dia mengaku dapat firman dari Allah. Allah yang menyuruh. Masa Allah menyuruh berbuat zalim? Anak-anak dibunuh, orang tua, apa yang bernyawa, kambing, sapi lewat di jalan semuanya dibunuh. Kuasai negeri itu. Ya Allah, terjadilah kehancuran. Kenapa? Karena pengganti Nabi Musa waktu itu, panglimanya bernama Joshua itu menghancurkan semua yang bernapas, katanya. Akhirnya negeri itu dikuasai oleh orang Yahudi tadi. Nama daerahnya Jericho, dekat Yerusalem. Nah, sekarang dituntut orang lagi oleh dunia internasional, akan dikembalikan kepada tanah Kanaan orang Arab. Itu tanah yang dirampok oleh Yahudi itu 2.500 tahun yang lalu. Wah, sudah lama. Nah, jadi kekejaman itu dibuatnya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Joshua kepada tanah Jericho, seperti itulah yang dilakukan oleh Israel sekarang terhadap tanah Palestina, yang Gaza, termasuk sekarang West Bank, tanah barat. Insyaallah. Jadi dia mau ulang kembali kejahatannya. Nah, dia merantau kemana-mana, termasuk ke Jerman. Sampai di Jerman dia mengatakan, we are number one in the world. Kami ini bangsa nomor 1 di dunia. Datang Nazi Jerman, oh no, we are number one in the world. Kamilah bangsa yang nomor 1 di dunia. Indo-Jerman, Nazi Jerman. Ketemulah orang sombong sama orang sombong, yang merasa diri nomor 1 dari Yahudi, merasa nomor 1 dari Jerman. Akhirnya terjadi pembantaian oleh Hitler. Kenapa? Karena orang Yahudi ini disebut dengan bangsa Semit, itu menguasai ekonomi Jerman. Roti, pabrik roti, sampai orang Yahudi itu tak termakan-makan roti, dibuang tong sampah. Masih bagus rotinya, makanya sedikit dibuang. Saking mewahnya menguasai bank dan menguasai ekonomi Jerman. Jadi waktu kecilnya Hitler, awas besok kalau saya sudah besar, saya akan membalas kehinaan terhadap bangsa Jerman oleh Yahudi. Entah bagaimana Hitler itu akhirnya dia naik dan bisa menjadi penguasa di Jerman. Maka dibunuhlah orang Yahudi yang jumlahnya 6 juta orang. Itu 2 juta lagi terbunuh. Ada yang dalam gedung digas beracun, ada yang ditembak di lapangan, dan sebagian besar disuruhlah dia keluar dari Jerman. Maka disediakanlah kapal oleh Inggris dan Amerika supaya keluar dari Jerman. Kemana dia keluar dari Jerman? Pergi ke Palestina, karena nenek moyang mereka ada di situ dulu. Oleh orang Palestina kasihan melihat kapal 2 buah besar, ratusan ribu orang di dalam. Saudaraku, sinilah ke tanah Palestina, kalian adalah bersaudara denganku. Aku juga keturunan Nabi Ibrahim. Hanya bedanya orang Yahudi keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, sedangkan orang Palestina keturunan dari Nabi Ismail. Ismail anak Nabi Ibrahim dari istri muda Hajar, sedangkan keturunan Yahudi dari istri tua Ishak. Keturunan Ishak melahirkan Yahudi dan Nasrani. Keturunan Ismail melahirkan orang-orang Arab, berujung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu baiknya orang Palestina, tak usah disewa, sinilah kalian teraniaya. Numpang tinggallah dia di sana.
numpang tinggal di sana beberapa tahun, tak lama sudah itu malah orang yang membantunya itu diusir. Dia mengambil rumah itu. Kenapa? 2500 tahun yang lalu nenek moyang kami di sini. Jadi ini punya kami semuanya. Kalian yang menumpang wahai Palestina. Nah, terusirlah dia ke tengah lapangan yang tidak ada tempat berteduh. Sampai di sana malah dibom oleh Yahudi, orang-orang yang mengungsi di tenda-tenda. Aduh, kejamnya yang tiada terkira. Nah, disitulah kebodohan Yahudi itu. Kalau dia pintar, dia mari kita bekerja sama. Terima kasih saudaraku telah menolong kami. Dia bahagiakan orang Palestina, teknologinya bagus, bahagiakan Lebanon sekelilingnya. Bahagia itu akan berbalik kepada dirinya sendiri kalau dia pintar. Tapi pintar-pintarnya itu pintar yang sombong, bukan pintar yang tawadhu, pintar yang rendah hati. Maunya dia pintar tapi rendah hati akan membahagiakan yang lain. Nah, jadi orang minta hormat, itu disebutkan tadi. Fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Kerusakan yang sangat besar di dunia ini apabila orang-orang pintar, orang-orang yang berkuasa membuat aturan sekehendak hatinya sembrono. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Lebih besar dari itu lagi apabila orang jahil menjadi penguasa dan dia buat aturan sembrono. Dia jahil membuat aturan sembrono pula. Huma fitnatun lil alamin azimatun. Kedua-duanya itu merupakan bencana bagi seluruh dunia dengan bencana yang besar. Liman bihima dinihi yatamassikun. Dan keduanya itu yang terbesar untuk keduanya bagi orang yang keduanya fi dinihim, dia tak peduli dengan agamanya dan menganggap rendah aturan agamanya. Jadi orang Yahudi itu kitabnya sendiri pun tidak mau dia pakai lagi. Kitabnya itu kan Taurat dengan Zabur. Tak dipakainya, yang dipakainya Talmud. Talmud itu rumusan dari ulama-ulamanya belakangan. Kalau kitab Taurat itu masih dipakai oleh Yahudi yang ortodok itu, yang di tembok ratapan. Ngangguk dia di tembok ratapan. Itu ya masih memakai Taurat. Tapi jumlahnya hanya 1%, sedikit. Dan mereka ini tak peduli dengan negara. Dan disuruh perang dia tidak mau. Peranglah melawan Palestina. Jumlahnya banyak, itu ada ratusan ribu orang. Tak mau dia, tidak. Dipenjarakan kalau tak mau ikut perang, penjara lah kami. Negara ini akan merdeka, tak peduli kami apa negara merdeka atau tidak. Yang penting kami bisa ibadah di tembok ratapan. Apapun negaranya, mau dikuasai oleh Palestina boleh, dikuasai Mesir boleh, dikuasai oleh Zionis boleh. Yang penting dia bisa beribadah di tembok ratapan itu. Itu yang ortodoknya. Biasanya rambutnya panjang, pakai jubah hitam-hitam putih, lengannya diikat. Itu dia mengangguk di tembok ratapan. Itu masih mengikuti Taurat dan Zabur. Tapi kalau yang kebanyakan itu yang 99% itu adalah tak beragama lagi. Jadi awalnya Yahudi tapi sudah menjadi ateis. Dan kebanyakan itu mereka sudah ada kontak dengan Eropa. Misalnya ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang ada di barat, Charles Darwin dengan teori evolusinya, itu Yahudi itu, tapi yang sudah sekuler, dia tak lagi bertuhan. Albert Einstein yang menciptakan atom, pintar dia direncanakan harus menjadi presiden Israel pertama, dia tidak mau. Itu dia tidak peduli lagi dengan agama Yahudinya. Dia hanya peduli Tuhan itu ada. Science is religion is fine. Kalau ilmu pengetahuan saja tanpa agama dia menjadi buta. Jadi dia sekedar pengakuan saja.
Nah, ikut dengan agama Nasrani di Eropa hanya 3 saja. Apabila dia lahir minta dibaptis, apabila dia nikah minta diresmikan oleh gereja, apabila dia mati dikuburkan menurut agama Nasrani. Jadi tak penting yang lain-lain itu bagi dia. Itulah yang terjadi pada orang Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan tidak terjajah seperti Palestina dan tidak ada orang-orang yang kejam seperti Israel, seperti Yahudi. Kalau ada yang seperti itu akan menimbulkan bencana di dunia. Nah, kenapa mereka begitu kejam? Nah, itu ayat Al-Quran mengatakan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Mereka kejam terhadap orang-orang Islam, menyakiti orang-orang Islam karena terlalu yakin kepada Allah, mengikuti. Ayyu'minu billahil azizil hamid. Karena orang-orang Islam itu sangat yakin kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Mereka disakiti orang-orang yang beriman itu hanya karena mereka beriman kepada Allah. Alladzina mulkus samawati wal ard. Orang yang beriman itu menyerahkan diri kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard wa wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu menyaksikan segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia. Wa ma fatanul mu'minina wal mu'minati, dan mereka membuat fitnah. Alladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, mereka selalu menyusahkan, membuat fitnah, membuat bencana terhadap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Fatanul ladzina yu'minuna bil mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, karena mereka akan melakukan kerusakan. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ansurna 'anil qaumiz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami dari kejahatan orang yang zalim. Kalau di Indonesia terkenal yang zalim itu Belanda, dengan 40.000 masyarakat Sulawesi dibunuh oleh namanya Westerling. Saya rekam kemarin videonya yang dibuat oleh orang Belanda sendiri. Mari, ya, nama Mustafa, mari tembak kepalanya. Kamu nama Mustafa ya? Dah, kena kepalanya. Tak ada seorang pun yang bisa membantu. Nah, kemudian Jepang lebih lagi membuat daftar umur 15 tahun ke atas harus dimusnahkan. Udah masuk daftar semuanya. 15 tahun ke bawah, 14 tahun ke bawah itu diselamatkan untuk menjadi Jepang seluruh Indonesia. Tahu-tahu Allah tidak mengizinkan, maka pada tanggal 6 Agustus jatuhlah itu bom nuklir pertama di Hiroshima. Suruh mereka itu berhenti, tapi orang Jepang tak juga mau berhenti, tak mau menyerah. Jatuh satu lagi tanggal 9 Agustus 1945. Barulah dia menyerah. Satu di Hiroshima, satu di Nagasaki. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikianlah Bapak Ibu serta kaum muslimin yang berbahagia, kita isi kemerdekaan dengan bersyukur kepada Allah dan anak cucu keturunan kita dapatkan pendidikan yang benar dan mendapatkan rezeki yang halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.